Oke, jadi untuk video kali ini dimana kita akan membuat update data keahlian dokter. Nah, ini untuk keahlian dokter. Oke. Kemudian poli ini apakah perlu diubah? Coba sekarang kita masuk di bagian data poli. Kira-kira data poli ini perlu diubah atau tidak? Kemudian detail. Oke, coba kita klik detail. Nah, untuk detailnya ini kita tidak perlu mengubahnya. Kita hapus saja di user interface data dokter poli. Di user interface data dokter poli. Data dokter poli. Oke, data dokter poli. Bukan di user interface tapi di view data dokter poli. Oke, kita hapus yang ubahnya. Oke, save. Oke, jadi dia hanya ada hapus. Kalau untuk hapusnya belum jadi. Oke, kemudian di bawah dokter ini kita tambahkan satu. Dengan aksi. Oke. Nah, untuk keahlian dokter tadi kan dia perlu. Oke, untuk nama untuk bagian keahlian dokter itu kayaknya kita tidak perlu mengganti ubahnya. Jadi kita hilangkan saja ubahnya. Di view data keahlian dokter. View data keahlian dokter. Oke, data keahlian dokter. Lalu tetapi kayaknya kita tidak perlu hapus ubahnya karena kita bisa saja mengubah biayanya. Bentar. Coba kita testing untuk menambah data di bagian sini. Misalkan THT. Kemudian biayanya 100.000. Kemudian coba kita simpan. Dia tidak tersimpan. Nah, itu sebentar baru kita akan perbaiki. Kita selesaikan dulu yang update saja. Oke, kalian dokter, kita akan
Di sini harus ada polinya. Oke, nah sekarang kita perbaiki dulu yang tabel keahlian dokter ini, karena kita simpan, kita tambahkan data tidak bisa. Jadi kita perlu memperbaikinya dulu. Data keahlian dokter. Di bagian insert, coba kita testing di bagian insert, control, insert, data keahlian dokter. Oke, di sini setelah nama ada biaya. Keahlian dokter. Coba kita lihat. Nah, coba kita tambahkan satu lagi. Ada ID poli juga. Nanti kita buat dulu, nanti sebentar baru kita modifikasi. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita taruh ID poli. Kemudian kita masuk pada form. Kemudian user interface, data keahlian dokter. Nah, di sini kita akan menambahkan salah satu lagi yang dinamakan dengan ID poli. Biasanya berarti di sini di 2 ID titik. Oke. Kita ambil dulu scriptnya. Jadi scriptnya itu, rancangannya itu harus dari awal itu betul. Kita lihat dulu scriptnya. Kita ambil yang input form ini. Kemudian kita ambil yang dinamis. Oke. Kemudian kita letakkan di bawah sini. Kemudian namanya adalah poli. Kemudian name-nya itu ID poli. Kemudian select bintang from poli, lalu ID poli, dan juga nama. Coba kita testing. Oke, belum. Coba kita ganti dengan nama poli. Oke. Kemudian kita kasih kosong dulu di bagian atas.
Oke. Kemudian option, value-nya dan oke. Kita testing. Nah, dia tabelnya 41. Bentar. Oh, dia kayaknya di atas PHP deh. Dia di atas PHP. Ctrl X. Nah, kemudian kita testing. Oke. Harusnya supaya ini depannya kosong. Dengan THT 100.000 THT di sini THT coba kita tes, klik simpan. Nah, THT agregasi 100 pulih THT. Dia belum tersimpan pulih THT, atau mungkin sama. Ini pulih di sini ada pulih saja anak saraf jiwa. Ini pulih jiwa. Pulih jiwa 100. Dia tidak tersimpan. Oh, ini kalian, ini kita belum simpan. Nah, coba kita testing. Pulih THT rekonsultasi 100. Pulih THT. Nah, dia belum bisa tersimpan. Kira-kira apa, bentar. Oke, nah kenapa ini kita tambahkan dari tadi dia belum jadi? Karena pada bagian keahlian dokter di bagian insert itu saya belum menambahkan satu variabel lagi, karena di bagian atas itu kan ada 3, di mana saya menambahkan aib pulih. Nah, seharusnya di situ saya menambahkan lagi untuk variabelnya itu saya menambahkan satu lagi karena ada 3. Oke, sekarang kita tambahkan satu variabel lagi. Oke, petik, koma petik variabel
variabel 3. Oke. Nah, sekarang kita testing lagi. Oke, kita testing, kita pilih poli mana ya, poli THT konsultasinya misalkan 100.000, 1 2 3. Kemudian dia poli THT, coba kita simpan. Oke, dia sudah tersimpan di sini, tapi RP-nya 4. Coba poli jiwa konsultasi 4.000, lalu dia poli jiwa, kita simpan. Oke, dia sudah seperti ini. Lihat, tadi kita ganti di bagian user interface di data keahlian dokter. Ini yang kita tambahkan. Oke, kita tambahkan ini, dia jadi number. Oke, kita lihat lagi di bagian view data keahlian dokter. Kita lihat lagi di sini ada nama dan juga biaya, nomor, biaya. Oke. Data keahlian dokter. Oke. Oke, kita lihat. Coba poli, di sini ada poli apa saja? Coba poli paru. Poli paru. Poli paru. Oke. Oke, karena ini posisinya ini di sini saya menambahkan 6. Kalau misalkan saya tulis 4, berarti dia munculnya 6. Misalnya kalau 100 ya dia tetap 100. Coba kita lihat kembali skripnya. Kita masih ada kesalahan di dalam. Nah, di sini kan tadi ada variabel 3. Gimana sih menambahkan variabel 3? Tapi dia masih di sini masih variabel 2. Coba kita testing, kita tambah variabel 3 ini. Kita testing ya. Oke. Nah, yang ini coba kita hapus. Yang tadi sudah kita tambahkan. Di sini misalkan untuk THT. Di sini biayanya misalkan 100.000. Kemudian dia poli THT. Oke, otomatis dia langsung masuk 100.000. Oke. Nah, yang untuk bagian ubah ini dimana kita akan mengubah THT dan biaya untuk namanya dan juga biaya. Oke. Biaya. Misalkan namanya telinga, THT telinga, hidung, tenggorokan. Misalkan ketika kita klik 100.000. Nah, dia langsung ubahnya, kan kita belum buat. Nah, karena tadi sudah, maka kita sekarang akan mengubah keahlian dokter.
data keahlian dokter. Oke, ini yang akan kita ubah. Kita kerjakan satu-satu dulu, nanti baru kita akan mengoreksi. Oke, sekarang kita akan ubah data keahlian dokter, dimana kita buat di admin, kemudian di view kita ambil di data keahlian dokter. Oh ya, bukan di view, tapi kita buat di kontrol bagian update data keahlian dokter. Kita tutup dulu ini, viewnya juga kita tutup, kemudian kontrol bagian update data keahlian dokter. Mana data keahlian dokter, data bentar ya. Data keahlian dokter. Nah, di sini kayaknya untuk bagian update ini data keahlian dokter saya belum ada. Coba kita lihat data cek data. Oke, kita tambahkan satu lagi, data detail keahlian dokter. Kita taruh di bagian bawah data karyawan. Oke, kita tambahkan satu lagi di bawahnya, data detail atau data keahlian, data keahlian dokter .php, data keahlian dokter .php. Oke. Kita ambil saja dari bagian karyawan, Ctrl A, C, kita letakkan di dalam data keahlian dokter. Kita kasih masuk, ada nama, kemudian biaya, ada biaya, kemudian ada ID pulih. Itu saja, karena dia hanya ada 3 saja. Kita hapus yang lain. Oke. Kemudian kita hapus yang lain ini. Keluar. Berarti kita hapus ini sampai 3. Ini. Di sini ID keahlian dokter, ID keahlian dokter. Oke, ID keahlian dokter. Kemudian update keahlian dokter. Lalu di sini kita enter keahlian dokter, ID dokter ya. Kemudian di sini ada nama, kemudian ada biaya, lalu ada ID boleh bukan ID keahlian dokter. ID keahlian dokter, ID keahlian
keahlian dokter. Oke. ID keahlian dokter. Kemudian dia kembali ke data keahlian dokter, data keahlian dokter, data keahlian dokter. ID poli. Oh iya betul. Ini harusnya ada ini. Dia harusnya ada satu lagi di mana ID poli. Ya, kita tambahkan satu. Oke, di sini ID poli. Poli, lalu di bawahnya itu dia hanya variabel saja. Ini dia jadi enggak. Ini ID keahlian dokter. Berarti di sini dia jadi ID poli. Oke, ID poli. Kemudian kita masuk di view. Kita tutup di view data keahlian dokter, data keahlian dokter. Oke. Kita copy dulu yang ini. Kita copy ini. Kemudian kita letakkan di bawah div. Di footer. Oke, di sini. Kemudian tipenya itu kita pakai hidden. Kemudian untuk last form record ini kita hapus. ID keahlian dokter, ID keahlian dokter. Kemudian ID keahlian dokter, ID keahlian dokter. Oke, sekarang coba kita testing. Kita heading. Di sini kita pakai misalkan Polimata, kita pakai Polimatax. Kita pakai misalkan 100.000. Polinya anak misalkan. Kita simpan. Belum. Keahlian dokter, coba di sini keahlian dokter, keahlian dokter, ada data keahlian kontrol, ada data keahlian dokter, keahlian dokter, dokter, data keahlian dokter. Coba kita cek di user interface saja, di data keahlian
data itu data keahlian. Saya kontrol F, data keahlian keahlian sudah, keahlian itu jadi. Kemudian coba di user interface data keahlian dokter, kontrol F, data keahlian dokter sudah. Tapi dia masih ada data keahlian dokter, user interface keahlian dokter, dia masih not found. Kita belum refresh. Saya jadi mataks. Coba bentar. Oke, coba kita testing di sini. Di mana? Coba di ini, di user interface. Tadi di user interface. Di sini kita testing di sini. Tidak ada. Kalian coba kita testing, lihat di view data keahlian, kontrol F. Nah, harusnya ini jadi. Sekarang kita testing lagi. Coba di sini mataks, biaya 10.000, 1 2 3, pulih anak, simpan. Oke, dia langsung berubah. Oke ya. Oke, coba di sini kita lihat. Nah, di sini kalau kita simpan. Oke, ubah di sini. Oke, coba di sini kita ubah ulang. Nah, kalau teman-teman coba kita lihat, tadi kan di sini saya menambahkan rupiah. Gimana coba? Rupiah, kita buka, kemudian tutup. Nah, pas kita ubah itu otomatis nanti rupiahnya itu akan hilang, angkanya itu akan hilang. Nah, dia akan kosong. Nah, mengapa dari tadi itu dia tidak muncul di sini? Nah, kemudian coba kita hilangkan saja yang rupiah ini, karena tadi sudah saya tambahkan, makanya dia jadi kosong ketika kita ubah. Oke, sekarang coba kita save, lalu kita refresh, lalu kita testing. Nah, otomatis dia akan muncul di sini. Nah, coba mataks 6. Kemudian dia di sini kita ganti dengan 100.000 tambah 01, lalu dia di poli umum. Bentar, dia di poli umum. Coba kita simpan. Oke, maka dia otomatis akan muncul seperti ini. Coba sini, coba poli gigiks. Ini jadi 5. Oke, 5. Sini pulih anak. Oke, maka otomatis dia akan berubah seperti ini. Oke, sekian dari video saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.